Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 9 yang berjudul penerimaan pemerintah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini dalam kelompok kami beranggotakan yang pertama Endah Komaira, yang kedua ada Jelly, berikutnya Nurseli Sofranza, lalu dengan saya sendiri Rizky Pratama, dan yang terakhir ada Tiana. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluannya itu di mana penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Jadi selama ini pajak yang kita bayarkan itu dia masuknya ke penerimaan pemerintah daerah dan itu digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut. Berikutnya, sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Terdapat juga undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh Endah. Silahkan kepada Endah. Selanjutnya pajak, yaitu pengertian pajak. Pajak didefinisikan dengan iuran kepada negara terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Yang kedua ada peranan pajak. Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran, di mana fungsi anggaran ini melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur di sini salah satunya mencerminkan kebijakan perekonomian sesuatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh yang diatur melalui PP nomor 23 tahun 2018. Melalui kebijakan ini, pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Di sini ia memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contohnya terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti peningkatan bea masuk maupun PPN impor. Yang keempat ada fungsi retribusi pendapatan, di mana di sini sering dikaitkan dengan fungsi retribusi pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pemungutan tidak mengganggu perekonomian. Dan yang ketiga, ada sistem pemungutan pajak harus sederhana. Next. Baik, selanjutnya pajak, manfaat pajak.
Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas. Kantor polisi yang dibayar dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Menurut golongannya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan menurut sifat, pajak subjek dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek dalam arti memperhatikan keberadaan diri. Wajib pajak salah satu contohnya itu pajak keberhasilan. Dua, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Salah satu contohnya yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atau barang mewah. Kemudian menurut lembaga pemungutan itu pajak pusat. Pajak pusat yaitu dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Dua, pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah. Kemudian pajak daerah terdiri atas pajak daerah tingkat provinsi. Yaitu pajak berkendara, bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Kemudian pajak daerah tingkat kabupaten dan kota, yaitu pajak hotel dan restoran, pengganti pajak pembangunan, pajak hiburan, pajak relamen, dan pajak pembangunan jalannya. Next. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Office Assessment System. Adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada aparat pemungutan pajak. Para wajib pajak bersikap lebih pasif dan nilai pajak terutangnya akan diketahui setelah dikeluarkan surat ketetapannya oleh petugas perpajakan. Di dalam Office Assessment System ini, nominal pajak sudah dihitung oleh petugas pajak. Terus sifatnya ini lebih ke pasif. Intinya itu pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada petugas perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Contohnya, pajak bumi bangunan atau disebut dengan PBB. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung besaran pajaknya. Mereka hanya tinggal melakukan pembayaran sesuai dengan surat pembayaran dengan surat pembayaran pajak terutang atau disebut dengan SPPT yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak atau disebut dengan KPP. Terus yang kedua yaitu self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada wajib pajak tersebut. Self-assessment system ini berperan aktif untuk membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau disebut dengan KPP atau melalui sistem administrasi online dari pemerintah. Dia ini dari jenis pajak pusat gitu. Dia dilakukan secara sendiri oleh wajib pajak, terus wajib pajak harus berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung,
membayar hingga melaporkan pajaknya sendiri. Intinya itu pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajaknya yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Contohnya gini, jenis pajak PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPH atau disebut dengan pajak penghasilan. Sistem ini sudah diterapkan dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi self assessment system ini bersifat aktif dan pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajaknya yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Sedangkan si Office Assessment System tadi itu bersifat pasif. Pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada petugas perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Terus yang ketiga ada withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak. Besaran pajaknya dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud itu bukan wajib pajak, bukan juga petugas pajak. Contohnya, pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh seorang bendahara, sebuah instansi atau HRD dalam sebuah perusahaan. Jadi, karyawan tersebut tidak lagi perlu mengurus pajak untuk membayarkan pajak miliknya, gitu. Terus, jenis dari withholding system ini dia memakai jenis pasal PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Biasanya yang digunakan sebagai bukti atas pelunasannya adalah bukti potong atau bukti pungut dalam withholding system ini. Tapi ada juga beberapa kasus, ada yang menggunakan surat setoran pajak atau disebut dengan SSP. Bukti potongan itu nantinya dilampirkan dengan SPT tahunan dari wajib pajak yang bersangkutannya gitu. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya itu sumber pendapatan negara. Penerimaan dalam negeri. Yang pertama itu penerimaan perpajakan adalah sama penerimaan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri ini terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bumi dan pembangunan. Yang kedua, penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak ini terdiri dari penerimaan sumber daya alam terdiri atas migas, minyak bumi, dan gas alam. Non-migas, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. Laba badan usaha milik negara. Dan terakhir, penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga, hibah. Hibah di sini adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat dalam APBN merupakan sumbangan atau donasi dari negara-negara asing, lembaga atau badan nasional serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali. Perkembangan penerimaan negara yang berasal dari hibah dalam setiap tahun anggaran bergantung pada komitmen dan kesediaan negara atau kelembagaan donatur dalam memberikan donasi kepada pemerintah. Selanjutnya, sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dan dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Yang ketiga, pinjaman daerah.
Pinjaman daerah adalah semua transaksi mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang, sehingga daerah tersebut dibenahi manfaat kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Yang terakhir, lain-lain pendapatan daerah. Bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan terdiri dari hibah dan dana donatur. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu pajak sudah menjadi hak wajib dibayar. Fungsi pajak untuk dianggaran mengatur stabilisasi redistribusi pendapatan. Pajak ini pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Jadi pajak ini sangat penting bagi negara dan bagi masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.